Oke, berikutnya keandalan transport layer. Keandalan transport layer pasti berkaitan dengan protokol di transport layer yang memiliki keandalan, ya, yaitu protokol TCP. Keandalan TCP merupakan protokol yang menjamin pengiriman dan sampainya data. Ada kalanya dalam proses pengiriman data, segmen TCP ini tidak sampai ke tempat tujuan atau rusak di tengah jalan. Nah, agar pesan asli dari pengirim itu bisa dibaca sepenuhnya oleh penerima, maka semua data yang dikirim ini harus diupayakan semaksimal mungkin supaya 100% sampai di tempat tujuan. Nah, untuk memastikan itu, data yang dikirim dari pengirim ke tujuan itu akan diberikan nomor urut. Jadi, data akan dipecah-pecah menjadi beberapa segmen, dan setiap segmen akan diberikan nomor. Nah, saat data ditransmisikan selama sesi komunikasi, nah, nomor urut akan diberikan ke setiap data yang dikirimkan. Jadi, semakin banyak datanya, nomor urutnya juga akan semakin banyak. Dalam pengirimannya, protokol TCP akan melacak setiap segmen data yang dikirim dari pengirim ke penerima. Apakah semua segmen-segmen tersebut, ya, dari nomor 1 atau dari nomor awal sampai nomor terakhir, itu sampai semua. Ya, ketika ada segmen yang tidak sampai ini, akan dilacak apakah rusak atau tidak sampai, atau hilang di tengah jalan. Kemudian nanti akan diinformasikan bahwa ada segmen tertentu yang rusak di tengah jalan, dan rusak atau hilang dan sebagainya. Nanti si penerima ini harus mengirimkan ulang dari segmen yang hilang atau segmen yang tidak sampai tersebut. Jadi semua paket data ini sebelum sesi pengiriman dimulai, ini akan diberikan nomor yang disebut sebagai Initial Sequence Number atau ISN. Oke, ini gambaran dari segmentasi data yang dikirim. Nah, misalnya ada data yang dikirim. Sebelum dikirim ke penerima, data akan dipecah menjadi beberapa segmen. Nah, di sini contohnya ada 6 segmen. Oleh protokol TCP, ini data akan dikirimkan satu segmen demi satu segmen ke penerima. Kemudian di penerima data akan dikumpulkan sementara, ya, di buffer istilahnya, dari segmen pertama sampai segmen kedua. Nah, ada kalanya kemungkinan karena adanya gangguan jaringan dan sebagainya, segmen yang datang itu tidak sesuai urutan. Misalnya ini harusnya kan 1 sampai 6 urut. Nah, ternyata ya sampainya 1, 2, nah, 3 belum sampai, 6 sudah sampai, 5 sudah sampai, 4 sampai dulu sampai terakhir, kemudian 3 baru sampai terakhir. Nah, ini masuk ke buffer, kemudian diurutkan kembali sesuai dengan urutan yang ada, ya, sesuai dengan urutan yang sudah ditandai di pengirim. Nah, di video ini kalian bisa mempelajari bagaimana keandalan TCP dalam hal mengurutkan kembali data-data yang sampai atau yang diterima ketika data yang diterima tidak terurut. Oke, berikutnya keandalan TCP berkaitan dengan data yang hilang dan retransmisi. Jadi TCP ini menyediakan metode untuk mengelola kehilangan segmen dengan mentransmisikan ulang segmen yang hilang tadi, atau segmen yang tiba-tiba rusak atau hilang atau tidak sesuai. Nah, di dalam protokol TCP ini terdapat SEQ atau sequence atau nomor urut dan acknowledgement atau pengakuan yang digunakan secara bersama-sama untuk mengkonfirmasi penerimaan byte data yang terkandung dalam segmen yang ditransmisikan. Nah, nomor sequence ini akan mengidentifikasi byte pertama data dalam segmen yang sedang ditransmisikan. Kemudian protokol TCP akan menggunakan nomor acknowledgement yang dikirim kembali ke penerima untuk menunjukkan bahwa byte berikutnya sudah diminta oleh penerima. Karena byte sebelumnya sudah sampai, jadi si penerima menginginkan byte berikutnya mana. Jadi setelah itu diterima oleh si pengirim, pengirim akan mengirimkan byte berikutnya atau mengirimkan segmen berikutnya. Nah, ini disebut sebagai expectational acknowledgement atau pengakuan, ekspektasi atau harapan data yang harus dikirim. Nah, ini gambar ini menunjukkan bagaimana segmen-segmen data dikirim ke penerima. Jadi, sebuah data ketika dikirim dari satu host ke host lain, itu akan dipecah-pecah tadi dalam beberapa segmen. Ketika ada segmen yang hilang, misalnya, ini segmen 3 ya, dan segmen 4 itu hilang di tengah jalan, otomatis nggak sampai ya ke host B, si penerima. Nah, sedangkan segmen 6 sampai 10 itu sudah diterima oleh B. Maka B akan menginformasikan berupa ACK3 ya, atau acknowledgement 3. Maksudnya apa? Data yang diinginkan ya, jadi seharusnya adalah segmen 3 karena setelah segmen 2 itu segmen 3 belum datang atau tidak sampai.
Karena host A itu menerima acknowledgement 3, ya artinya tadi acknowledgement ekspektasi, berarti harapannya itu yang ditangkap itu 3, bukannya 5. Ya. Nah, karena tadi setelah 2 itu yang sampai itu 5, ya 3 dan 4 nggak sampai. Jadi dia mengirimkan acknowledgement 3, dia mengharap segmen 3 yang datang. Nah, maka host A itu akan mengirim segmen 3 dan segmen-segmen berikutnya. Yang artinya bahwa segmen 5 yang tadinya sudah sampai ini akan dikirimkan ulang dan terjadi yang namanya duplikasi segmen. Nah, semakin banyak terjadinya duplikasi segmen, otomatis data yang dikirim juga menjadi semakin banyak. Nah, karena yang dikirim semakin banyak, efeknya pasti semacam ya, lalu lintas semakin padat, adanya kemacetan data, dan adanya inefisiensi di beberapa hal. Nah, sistem operasi host ini menggunakan fitur optional TCP yang disebut sebagai Selective Acknowledgement atau SACK yang dinegosiasikan selama handshaking 3 arah atau three-way handshake. Ketika kedua host pengirim atau penerima, client atau server ini mendukung Selective Acknowledgement, maka host pengirim ketika ada segmen yang rusak ini tidak perlu mengirim ulang data-data yang lain ya setelah data yang hilang. Nah, contohnya di sini di gambar ini, nah, ketika data segmen 3 dan segmen 4 hilang, maka acknowledgement tetap acknowledgement 3 ya dikirim, berarti dia tetap mengharapkan data 3 itu sampai ya, karena data 3 dan seterusnya itu tidak datang ya atau hilang. Tapi data 5 kan sudah datang ya. 5 sampai 10 itu sudah diterima. Jadi selain mengirimkan informasi ACK3, dia juga mengirimkan informasi SACK 5 sampai 10 atau Selective Acknowledgement. Yang artinya data segmen 5 sampai 10 itu sudah diterima. Jadi cukup 3 sampai 4 saja yang dikirim ulang. Nah, 5 sampai 10 tidak usah. Ya, maka host pengirim itu cukup mengirimkan segmen 3, segmen 4 dan setelah segmen 10 yaitu 11 dan 12. Oke, berikutnya nanti kalau semua data itu sampai dengan normal ke host B, maka host B akan membalas dengan ACK 13. Artinya dia mengharapkan data segmen ke-13 dikirim. Oke, supaya lebih jelas kalian bisa melihat video keandalan TCP berkaitan dengan data yang hilang dan retransmisi yang ada di metacad videonya ya. Kemudian berikutnya adalah TCP flow control berkaitan dengan window size dan acknowledgement. TCP juga menyediakan mekanisme untuk mengontrol aliran. Kontrol aliran ini adalah jumlah data yang bisa diterima dan diproses oleh tujuan dengan andal. Kontrol aliran ini membantu menjaga keandalan transmisi TCP dengan menyesuaikan laju aliran data antara source atau pengirim dan tujuan untuk sesi tertentu. Nah, untuk mencapai ini, header TCP menyertakan bidang 16 bit yang disebut sebagai window size atau ukuran window, ukuran jendela, boleh dibilang seperti itu. Ukuran window ini menentukan jumlah byte yang bisa dikirim sebelum mengekspektasikan acknowledgement. Nah, nomor ekspektasi ini adalah nomor atau jumlah byte yang diharapkan berikutnya dikirim. Jadi jumlah byte berikutnya berapa byte sih harusnya dikirim? Nah, jadi ukuran window ini adalah jumlah byte yang dapat diterima dan diproses oleh perangkat di tujuan ya pada sesi TCP untuk satu waktu. Yang gambar ini menunjukkan bagaimana ukuran window dan acknowledgement. Nah, ukuran window ini disertakan dalam setiap segmen TCP hingga tujuan bisa mengubah ukuran window kapan saja tergantung pada ketersediaan buffernya. Ukuran window ini disepakati ketika sesi TCP dibuat selama handshaking 3 arah terjadi. Perangkat pengirim ini harus membatasi jumlah byte yang dikirim ke perangkat penerima sesuai dengan ukuran window tujuan. Maksudnya supaya data yang dikirim tidak kebanyakan sehingga tidak bisa tersimpan di buffer. Jadi setelah si pengirim itu menerima acknowledgement, dia baru bisa mengirim lagi data selama sesi tersebut. Si pengirim ini hanya bisa mengirim paket dengan ukuran sesuai dengan jumlah window yang ditemukan selama proses sesi ini terjadi. Ya, ini perangkat tujuan ini tidak akan menunggu semua byte ya, dalam ukuran window yang akan diterima sebelum membalas menggunakan acknowledgement. Saat byte diterima dan diproses, penerima
ini akan mengirimkan acknowledgement untuk menginformasikan ke pengirim bahwa dia dapat terus mengirimkan byte tambahan. Nah, setelah penerima ini mengirim acknowledgement saat memproses byte yang diterima dan penyesuaian terus-menerus dari window pengirim, ya, sebuah penerima ini akan mengirim acknowledgement saat proses byte yang diterima. Nah, bisa juga seperti itu. Dan bisa juga menyesuaikan atau melakukan penyesuaian secara terus-menerus dari ukuran window pengiriman. Nah, ini dikenal sebagai sliding window, ya, atau window yang bergeser. Jadi ukuran window-nya bisa berubah-berubah. Nah, jika ketersediaan ruang buffer dari penerima berkurang, bisa menyebabkan berkurangnya ukuran window. Nah, untuk memberitahu ke pengirim bahwa ukuran yang bisa diterima itu semakin sedikit, dan dia akan menginformasikan jumlah byte yang harus dikirim oleh penerima, ya, dengan mengirimkan ukuran window tadi. Nah, ini adalah gambaran kontrol aliran yang menggunakan tadi yang namanya maximum segment size atau MSS. Nah, di gambar ini pengirim mentransmisikan 1460 byte data dalam setiap segmen. Nah, ini adalah segmen maksimal, ya, atau MSS yang bisa diterima oleh perangkat penerima atau tujuan. MSS adalah bagian dari bidang opsi di header TCP yang menentukan jumlah data terbesar yang bisa dikirim dalam ukuran byte yang bisa diterima oleh perangkat dalam satu segmen TCP. Nah, ukuran MSS ini masuk dalam header TCP. MSS juga akan disertakan dalam proses handshake. Umumnya MSS ini berukuran 1460 bytes, ya, ketika kita menggunakan IP versi 4. Sebuah host ini akan menentukan nilai bidang MSS-nya dengan mengurangi header IP dan TCP dari unit transmisi maksimum. Pada interface Ethernet, MTU default ini adalah 1500 byte, dikurangi header IP versi 4 yang 20 byte, dan header TCP 20 byte, maka ukuran MSS default-nya adalah 1460 byte. Jadi MSS ini adalah jumlah data yang bisa dikirim, ya, di luar header. Ketika terjadi kemacetan di jaringan, ya, ini pasti paket yang dikirimkan oleh si pengirim akan dibuang oleh router di tengah jalan, ya, karena untuk menghindari kelebihan beban di router. Ketika paket yang berisi segmen TCP tidak mencapai tujuannya, maka paket tersebut akan dibiarkan tidak diketahui. Dengan menentukan tingkat di mana segmen TCP dikirim tapi bisa tidak diakui, maka si pengirim ini bisa mengasumsikan bahwa terjadi kemacetan di jaringan tertentu, entah di mana. Nah, setiap kali ada kemacetan, pengiriman ulang segmen TCP yang hilang dari pengirim akan selalu dilakukan. Jadi akan selalu diulang-ulang terus pengirimannya. Masalahnya, jika transmisi pengulangan ini tidak dikontrol dengan benar, transmisi ulang tambahan dari TCP bisa menimbulkan kemacetan juga, ya, di jaringan pengirim terutama. Tidak hanya paket baru dengan segmen TCP yang dimasukkan ke dalam jaringan, tapi juga efek umpan balik dari segmen TCP yang ditransmisikan ulang, yang hilang, ini juga bisa menambah kemacetan. Jadi reply mungkin dari router-router yang menginformasikan, ya, kalau ada informasi bahwa paket telah dibuang dan sebagainya, dikembalikan si pengirim, itu juga paket tersebut kalau terlalu banyak bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas di jaringan. Untuk menghindari dan mengontrol kemacetan, TCP menggunakan beberapa mekanisme penanganan kemacetan. Kemudian digunakan juga timer dan algoritma tertentu. Nah, ini jika pengirim menentukan bahwa segmen TCP ini tidak diakui atau tidak diakui pada waktu yang tepat, maka dia bisa mengurangi jumlah byte yang dikirim sebelum menerima acknowledgement dari penerima. Nah, pada gambar ini, PCA ini menduga, ya, PCA ini menduga atau merasakan ada kemacetan karena acknowledgement dari segmen 2 itu tidak diterima dengan cepat. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemacetan lebih parah, ya, PCA ini akan mengurangi jumlah byte yang dikirim sebelum PCA menerima acknowledgement segmen 2 atau segmen yang belum diterima acknowledgement-nya dari PCB atau PC penerima.
Oke, di lab nanti kalian akan mempraktekkan melakukan port scanning ya untuk mengamati port-port yang terbuka dari beberapa layanan. Ya, ini biasanya digunakan dalam pengintaian serangan atau pengintaian sebelum serangan. Ini juga bisa digunakan untuk discovery jaringan ya atau pemantauan jaringan lebih lanjut dalam audit keamanan jaringan.